Jadi buat kalian semua, nanti kita untuk kali ini tanpa berlama-lama menuju ke match yang pertama. Iran line up dengan Iri Amirali, Iri Ali, Iri Poria, Iri Mahdi, dan Iri Abul Fazal. Wah ini ya salah satu tim yang kemarin cukup mengejutkan kita semua. Iran dengan Amir Ali dan juga tentunya dengan Mahdi sebagai main carry-nya juga. Membawakan Lancelot itu bagus, membawakan Baxia bagus juga. Jadi strat apa lagi nih yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Iran? Karena cukup mengejutkan kemarin, ternyata Iran bermain dengan sangat-sangat flawless, sangat-sangat mulus. Dan ini dia untuk show pertama kita untuk Uni Emirat Arab. Ada Uwais Said, ada Uwais Hamdan, ada Uwais Muhammad, ada Uwais Al-Mehrzi, ada Uwais Abdallah. Ini dia untuk perwakilan dari Uni Emirat Arab yang sampai saat ini sepertinya dilihat dari klasmen ya untuk di Asia Barat. Mereka pun belum mendapatkan satu kemenangan pun, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Mereka harus mendapatkan kemenangan untuk match kali ini. Karena kalau tidak, mereka makin tersungkur ke bottom klasmen. Yang dimana ingat di grup mereka itu kalau nggak salah cuma diambil 2, Profesor. Guys, Cuma diambil kalian, 2. jadi kan kalian banyak yang nanya, Bang ini per grup diambil berapa? Jadi gini guys, untuk di grup Southeast Asia yaitu di grup A, itu kebetulan kita akan diambil 5. Dari 8. Dari 8. Sisanya itu 2. Dan ada beberapa grup di grup B dan grup D. Dengan catatan ada satu last chance untuk menuju ke main event. Dan ini dia, Expanding Rivers. Untuk para pasukan Iran dan juga UAE, Profesor. Ini ya. Bisa dibilang salah satu map yang cukup difavoritkan juga. Untuk melakukan gerakan-gerakan cepat, gerakan-gerakan rotasi. Apalagi dengan adanya, bisa dibilang kalau dari Iran sih yang mungkin lebih diuntungkan ya. Karena mereka juga ada strat dengan menggunakan Baxia. Jadi kayaknya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Baxianya kelepas. Mereka bakal coba buat ambil. Dan ini dia untuk drafting phase-nya. Udah ada Marcel, Chushin dan juga Yuchong. Sementara untuk Iran, mereka langsung melakukan ban terhadap Freya dan If. Oh ini langsung spesifik ya, If yang di ban. Mungkin mereka ingin langsung mengamankan hero-hero yang aman posisinya seperti Kari gitu. Setelah ada nih Queen Fear juga yang ditutup. Dan Baxianya diambil sama Uni Emirat Arab. Langsung gak dikasih kesempatan untuk Baxia ini bisa diambil di pick di sebelah kanan. Langsung diamanin. Sedangkan dari sisi Paquito sudah diamankan oleh para pasukan dari Iran. Iran dari kemarin dengan Abul Fazal, dia kebanyakan menggunakan hero yang semi tanker. Tapi kali ini agak cukup berbeda, dia akan menggunakan Paquito, akan lebih mengamuk tentunya. Akan lebih seram ya. Dengan adanya Paquito juga, rotasi akan semakin lebih mudah. Lalu kalau kita ngomongin soal gerakan juga jauh lebih fleksibel. Clear wave juga jauh lebih gampang. Terus untuk skip depan ya, skip yang kayak Baxia-Baxian gini paling bisa. Langsung target ke belakang. Harit ya. Amir Ali sih kemarin pas main Harit emang ngeri banget. Tapi jujur mungkin lebih berasa efek gendongannya ketika dia menggunakan Granger kemarin. Iya betul sekali. Menggunakan Granger, menggunakan DPS ya, lebih cukup mengerikan. Tapi di balik itu semua, Amir Ali menunjukkan kualitas permainan dari gold lane-nya dia. Itu sih yang menurut gue cukup mengerikan, Profesor. Dan di sisi sebaliknya, kita lihat kalau ngomongin Kara Baxia bersama Esmeralda, ini paling enak banget Baxianya masuk Esmeraldanya. Itu bisa menutup siapapun yang gak kena anti regen. Sebesar apapun absorb damage-nya akan diisep, Profesor. Udah pasti nih Esmeralda menjadi jawaban yang tepat sasaran ya untuk pick yang muncul dari Harit dan juga Paquito. Sesuai dengan yang tadi Ranger Mas bilang soal shield effect yang udah pasti bakal diambil terus, dihisap semuanya. Otomatis akan membuat agak sedikit kering untuk Paquito dan juga Haritnya. Ini kalau bisa sih hero ketiganya berarti udah harus menghindari hero-hero yang punya shield effect ya. Udah pasti entah harus. Entah itu Hilda, entah itu
hero-hero frontline yang mengeluarkan efek shield itu udah nggak boleh dibawakan nih. Valentina, hero yang paling aman ya untuk berhadapan dengan Gord dan Baxia karena punya dash ability. Tapi selain itu Valentina ini juga sangat-sangat baik untuk pick terhadap Esmeralda dan juga Hilda. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih buat lawan Esmeralda, Hilda itu pakai apa ya, hero-hero yang jalan kaki gitu kan, yang lari-larian terus. Ya jawabannya sebenarnya ada di Valentina sebenarnya. Karena dengan adanya Valentina nanti ada efek Terrify, itu akan menyulitkan Esmeralda dan hero-hero seperti Baxia juga kalau lagi jalan kaki. Ya kecuali kalau lagi dalam mode Baxia Shield Knight ya, dalam mode roda itu baru susah tuh Valentinanya. Jadi ya ini pick yang paling aman, pick ketiga yang bisa dibilang blind pick. Yang kalaupun emang nanti harus nggak ada ultimate yang bisa diambil, dia minimal ambil Mystic Gas. Ya, ini udah terlihat sih. Mystic Gas ini juga sangat mengerikan. Jika lawannya hero-hero seperti Baxia dan juga Esmeralda, Profesor. Itu sangat butuh banget. Dan Valentina wise selain untuk menutup Esmeralda, selain menutup ke arah Hilda, tapi ini wise banget untuk bisa mengopi Mystic Gas. Dan Cloud bersama Suyo. Ini ditutup karena kita tahu dari tadi belum ada jungle yang dipegang sama Purpose Connect Timiran. Dan melihat Suyo itu cukup berbahaya. Kalau misalnya bisa dikombinasikan dengan baik oleh para pasukan dari tim Iran. Dan ini Suyo juga emang kebetulan hero yang cocok juga dengan Expanding River ya. Rotasi cepat, dia bikin Sky Pierce juga akan menjadi ancaman dari Baxia. Belum lagi kalau seandainya target-targetnya ke belakang ya, itu akan berbahaya untuk Gordnya. Sekalipun mungkin larinya ke Leomord ya. Leomord kan mungkin masih cenderung pick yang cukup aman lah untuk Gordnya juga. Karena tetap bisa main dari depan. Granger ditutup. Wah ini nggak mau kalah matchup ya Haritnya ya. Bandnya Cloud Granger yang otomatis menyisakan hero carry. Atlas juga di band. Tapi kalau Atlas tadi sebenarnya juga bukan menjadi salah satu pick yang nantinya bisa membawakan dampak positif ke Iran. Cuma poin positifnya kalau misalkan Atlas di kanan itu Baxianya susah aja nih untuk bisa bergerak. Tapi bakal sulit karena ketemu sama Gord dan Esmeralda. Oke. Dia mau main pick over. Temen yang main pick over di sini kita lihat cuma ada Valentina bersama Paquito dan sulit untuk melakukan pergerakan dengan Paquito kalau dia terlalu terburu-buru. Oke, ini agak cukup menarik ya. Di pick keempat. Jungle kali ya. Gue nggak tahu ya, tapi kalau dia mau di pick kali ini bisa jadi itu akan taruh di pick 5 sih, Be. Lebih better menurut gua. Oh jadi elemen kejutan aja ya? Iya benar. Karena lawan match-up-nya kan belum kelihatan juga kan? Betul sekali. Dibandingkan dia harus pick di sekarang. Memang sih hero Purify sudah tidak ada lagi yang untuk bisa diamanin. Tapi beberapa hero masih bisa fit in loh pakai Purify. Kayak Kari. Wow, Estes. Ini dia ya. Salah satu strat yang cukup menarik dibawakan oleh Uni Emirat Arab. Membawakan tank jungle dan juga healer. Yang kebetulan kalau mungkin Ranger Mas missing in action kemarin, Estes ini juga sempat dapetin buff yang sangat-sangat gila menurutku. Kenapa aku bilang gila? Karena sebelumnya itu kan kalau dia nge-heal, dia nambahin hybrid defense sesuai dengan level dari Estes-nya. Nah tapi sekarang, Estes itu bakal memberikan efek hybrid defense sesuai dengan magic power dari Estes-nya sendiri, Ranger Mas. Jadi bisa bayangkan kalau Estes ini build-nya langsung ke Fleeting Time, langsung ke Flask of the Oasis, dan langsung Holy Crystal. Berapa banyak hybrid defense yang bisa diberikan. Ya, ditambah lagi mereka kan juga udah punya frontliner ya. Udah punya 2 frontliner, jadi dia nggak harus untuk mendapatkan dengan full item defense. Dan sekarang udah Fredrin di last pick. Cukup wise dengan kondisi saat ini. Cuma untuk head to head dari depan, ini mungkin bisa dibilang Uni Emirat Arab punya power lebih besar untuk front to back, Profesor. Oh udah pasti ya, Uni Emirat Arab akan bermain front to back total. Karena mereka juga punya Gord, punya Baxia. Belum lagi ditambah dengan adanya Moskov. Ini udah menandakan banget kalau mereka udah pasti mainnya agak ke sidelines sentris juga nih. Tapi dengan adanya Estes, mereka wajib banget didapetin turtle. Biar nanti Estes juga berhasil untuk snowballing. Dan berhasil untuk bisa out level dari Chow-nya juga. Karena Chow tentu akan menjadi ancaman dari Estes. Ya. Makanya bawa Purify tuh. Apakah dari
Posisi cowok tersebut akan bisa mencoba cari celah dengan perisai yang dimiliki oleh Said dan juga Hamdan. Atau bahkan sebaliknya, bakal coba ditempel-tempel abis dari Estes ini sampai dia nggak bisa bersinar untuk di match kali ini. Uni Emirat Arab, why? Ini tidak memiliki kemenangan sama sekali dari kemarin, jadi mereka harus benar-benar mendapatkan kemenangan untuk di match kali ini. Tapi Iran dari kemarin bersinar luar biasa. Bahkan kita bisa bilang salah satu tim kontender yang mengerikan dari tim Timur Tengah ini. Wah, setuju banget ya kalau dibilang kontender kuat. Apalagi dengan hasil 2-0 kemarin dari Iran atas Oman yang cukup menjanjikan. Ketika kita udah melihat, Saudi Arabia ini mengerikan. Ternyata Iran, jujur ini permainannya jadi lebih flawless. Lebih terlihat rapih dan bener-bener terlihat menjanjikan. Kalau bisa dibilang emang harus dilihat nanti ketika udah di main event. Di saat mungkin semua tim saling bertemu. Tim Asia Barat juga saling bertemu dengan tim-tim Southeast Asia. Dan nanti akan kita lihat apakah powernya ini emang udah sejauh itu. Setara, iya. Karena masih ada beberapa kontender kuat juga. Contohnya ya kita lihat aja dari Central Asia atau bahkan dari East Asia dan juga South Asia ya kan. Ada banyak soalnya. Kazakhstan sih kemarin gue cukup kaget gameplaynya. Gue nggak nyangka Kazakhstan bisa sekuat itu Profesor KB. Dengan gameplay yang eksplosif ya. Iya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke arah match pembuka di match yang pertama. Iran versus UAE. Ini dia teman-teman ya, Uni Emirat Arab. Dan lagi-lagi melihat rotasi jungle terbaru dan itu ngumpulnya berempat bahkan. Mau dicepetin, bener-bener dicepetin bahkan langsungnya dari Baxia. Karena dengan memiliki Baxia kita udah plus 1 rotasi harusnya. Otomatis itu yang mungkin dicari ya sama teman-teman dari Uni Emirat Arab. Dan Hamdan juga langsung bergerak. Karena untuk roamer sekarang mau itu favor, mau itu encourage. Kalau dia ngebantuin monster jungle, kalau dia nge-reveal posisi musuh, atau bahkan dia sekedar memberikan damage ke musuhnya, itu dia akan terus mendapatkan blessing roamernya. Dan itu dia, ada pressure di arah rumput, bakal coba dipaksa. Sedangkan dari Almerzi bahkan coba membantu clear minion dengan cepat supaya Estes dan juga Gordja bisa ngebantuin dia ketika ada invite jungle. Dan di arah bottom lane masih so-so untuk ngomongin ke arah Esmeralda dan juga Pakuito sama-sama punya perlawanan cukup sengit satu sama lain. Dan Mahdi mau tidak mau dia harus coba cepat untuk melakukan recovery terhadap seluruh jungle ya Profesor. Karena dia kalau nanti ketinggalan terhadap turtle yang pertama, ini kasusnya akan sangat berat untuk tim Iran. Dan udah pasti bakal kalah jalan ya. Karena Baxianya udah rotasi duluan sampai mid juga. Untungnya Poria tidak menerima tekanan yang begitu masif. Dia cukup recall aja. Dan Valentina pun seperti biasa. Dia tinggal poke aja musuhnya. Nanti bakal dapetin EXP bonus. Jadi wajar banget kalau seandainya mungkin tim Iran ini lebih menunggu momentum. Dibandingkan dengan mencari momentumnya. Karena kalau mencari momentum udah pasti Uni Emirat Arab yang bakal cari momentumnya terus. Reactionnya yang bakal kita lihat dari Iran. Reaction yang akan coba dilakukan Iran apa? Kita akan menyaksikan di mana turtle pertama bakal coba di zoning. 4 pemain standby di sana. Langsung tabrak belakang dan retribution belum mati. Berhasil mendapatkan retribution dan lihat Pauri yang melakukan Mystic Cast ini imitasi dan berbuat 1 poin kill yang sangat mahal. Yaitu kehilangan Alberzi, imitasi Mystic Cast. Yang ngebuat Iran kali mendapatkan keuntungan Profesor. Snowballing apakah dipegang sama mereka? Wah udah pasti ya snowballingnya terjadi, tapi jujur walaupun Ali harus keluar flicker terkena SOD, tapi MVP-nya tadi di fight turtle adalah Ali dan Said. Safir kali ini masuk terlalu dalam, presswordnya nggak kena siapapun, tapi di belakang sana Mani sepertinya bakal coba didapatkan point kill dari Said. Bakal double chap, berhasil mendapatkan Abdallah. Untuk ke arah belakang, Said still survive di cover dengan luar biasa baik dan 2 point kill untuk Said. Wah itu unlucky banget sih, Said udah dapetin 2 kill, dapat juga purple buff dan sekarang ada gerakan lagi sepertinya ditabrak balik Ali dalam ancaman. Ali jangan lupakan dengan adanya Baxia. Ini memiliki damage yang cukup besar dan Amir Ali pun sadar Said gak bisa di take down di awal karena STC selalu menempel Profesor. Dia gak menjadi kerugian dan lihat itu dia di heal terus. Amir Ali sebaliknya tidak memiliki mana sama sekali.
Wah, ini menjadi kerugian yang berlipat ganda bagi Iran ya. Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa draft mereka ini works 100%. Mereka menangin fight-nya, mereka imbangin juga objektif turtle-nya. Walaupun tadi ada gangguan dari Abul Fazl, tapi ternyata lihat balasannya adalah Said. Ini Said dapetin SOD, dapetin purple buff, dapetin double kill, dan juga dapetin Mahdi. Itu udah bonus yang nggak bisa dielakkan lagi. Dan keuntungannya udah pasti bakal bergulir ke Almerzi. Karena Almerzi bakal lebih unggul dari segi level, dan rotasinya udah pasti bakal lebih nyaman juga bagi Uni Emirat Arab. Makanya jangan kaget kalau turtle kedua mungkin mereka akan mencoba untuk melawan dibandingkan dengan turtle pertama. Oke, apalagi udah level 4 dari STS-nya. Udah pasti Hamdan akan sangat berkuasa. Dan ini expanding reverse sangat dibutuhkan ketika adanya Pak Vito menuju ke arah top lane. Lihat Amir Ali standby di depan sana. Memiliki Zaman Force, Wealth Dragon menuju ke arah sosok sore Astral dan Abdallah. Abdallah ter-take down. Dia nggak expect kalau dipotong di arah sungainya. Di rumput yang bergoyang di depan sana tertancap dari seorang Amir Ali. Para pasukan dari tim Iran coba melakukan sounding out dengan retribution yang on point, kembali mendapatkan 2 turtle dan Almerzi. Gak bisa berbuat banyak. Di belakang sana Apres Sword yang Fnatic dan fokus ke arah Said. Shutdown! Akhirnya Said bisa ditutup dari segi farming dengan 2 point kill yang sudah didapatkan oleh Said. Oh, itu for sure ya, ada Fury Hammer Evac. Tuh lihat jabnya langsung 1 bar dari darahnya Estes. Dan ternyata walaupun ada Estes itu nggak menutup kemungkinan untuk bisa memenangkan tim fight ketika pick off-nya berjalan terlebih dahulu. Ali, lagi-lagi Ali Ranger Mas. Kick terhadap Abdallah sebelum adanya tim fight dan sekarang diganggu lagi di bottom lane, the Way of Dragon. Oh my god, hilang instant kill. 3 pemain dari tim Iran, mereka menutup jalannya Abdallah. Mereka sadar Abdallah tidak boleh dibiarkan. Semakin nanti Abdallah bersinar, semakin banyak absorb damage yang bisa dihisap. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi kalau misalnya di early seperti ini dia disiksa habis, Profesor. Oh, tapi syarat juga untuk Poria ya. Dia kayaknya nge-skip sepatu Ranger Mas, makanya dia langsung bikin glowing. Dan ternyata works banget untuk tim fight Turtle 2. Emang glowingnya ini yang bikin menang juga, healnya jadi nggak maksimal. Lihat Almerzi yang di heal sama Estes walaupun udah punya Flask of the Oasis, ternyata nggak menutup. Sementara untuk sekarang ada Blessing of the Moon Guards yang diambil balik sama Poria, tapi dibalikin lagi nama Abul Fazl. Oke, langsung dipasang untuk tim fight di tengah sana, ditutup dengan adanya Abdallah. Tapi damage dari para pasukan tim Iran kali ini berhasil cukup untuk mendapatkan Said di sisi lainnya, dan The Wealth Dragon berhasil mendapatkan Almerzi. Ini dia poin kill yang sangat mahal untuk pasukan dari tim Iran di 2 lane yang berbeda. Ada mid lane dan juga top lane. Lihat Amir Ali bersinar selalu di setiap permainannya. Oh, ini total domination ya. 2 action di gold lane dan juga di mid lane. Bahkan sekarang ada purple buff yang coba buat ditargetkan. Oh, Said dia jump in. Serius Said jump in? Wah, ini berbahaya, tapi Mystika sebelah sana. Mahdi mencoba untuk menukar belakang. Press what? Buset. Tengah darah Said. Harus sadar ini terlalu sakit untuk bisa di fight balik. Walaupun mereka punya Estes, tapi jangan lupakan ada Chloe One. Abdallah kembali tersektor bersama dengan Said yang menjadi target utama. Ditempel dengan energi eruption. Gak ada jalan untuk pulang. Bahkan Al Mercy dengan Baxi early game-nya harus tersungguh ada Apres Sword. Memang gagal, tapi DMS dari Mystikas imitasi menutup Mohamed di arah mid lane. Wah, ini fight yang indah banget dari Iran. Tarik ulurnya. Mereka memanfaatkan durability dari Mahdi ketika dia Appraiser Sweat kena 4 pemain. Itu kan nge-recover darahnya cepet banget. Dan ternyata langsung di fight back Ali dan Abul Fazl. Ini 2 pemain yang benar-benar mengancam banget untuk lini belakang dari Uni Emirat Arab. Dan salah satunya ketika emang ini Hamdannya udah ke-delete, udah keluar Blessing of the Moon Goddess, udah gak ada heal effect lagi. Dibalas sama Poria. Dia langsung menggunakan Mystic Gas imitasi. Dan ternyata works. Nih fight yang bener-bener langsung membuat Iran langsung unggul 7.000 gold tanpa adanya kerugian Ranger Mas. Works total, Profesor. Lihat, dari Abdallah nggak dikasih bermain dengan 04. Sedangkan dari Abdul Fazl, dia 309. Damage burst yang diberikan oleh The Wealth Dragon. Bahkan coba di all in dan bahkan instant kill. Abdallah. Lagi dan lagi Abdallah udah mulai harus reset sih. Abdallah udah harus mulai sadar kalau dia tidak sekeras itu, Profesor. Wah, kayaknya ini telat sadar sih untuk Abdallah. Oh, tahun energy eruption kena 3 pemain tapi masih mau digas lagi.
Oh, tapi jangan lupakan Mystikas terlalu sakit. Mahdi akhirnya ter-take down. Dua Mystikas yang berbeda. Untuk SOD tidak mengenai ke arah belakang. Tapi Pauria gak ada jalan untuk pulang. Mencoba dengan Terrify Game sekalipun tidak mampu. Dan shutdown finally terjadi. Wah, ini Poin shutdown yang yang cukup merugikan, tapi mahal. Abul Fazal. Surprise, happy birthday Said. Dan bahkan Mohamed. Kali ini menjadi poin kill selanjutnya kah? Sayangnya tidak ada stack yang dimiliki dari seorang Abdullah Fazal. Tapi happy birthday Said. Nah, itu dia. Tapi masih mau digas lagi Abul Fazal dengan knockout strike dan jab. Mendapatkan lagi poin kill bonus atas Mohamed. Dan itu adalah serangan kejutan yang mungkin even guard dari Mohamed pun tidak ready, tidak siap untuk menerima serangan tersebut. Dan itulah dia dampak dari tidak adanya mata delay Ranger Mas. Karena sekarang konsep bush terbaru atau semak-semak terbaru itu benar-benar membuat kita bisa nge-trap dan ngelakuin flanking tanpa perlu takut kita ketahuan gara-gara ada bush mata delay. Dan itu dia Said. Gak boleh lupa. Ditangkap energy eruption. Terrify. Dan bahkan duel Dragonnya cocok lah. Sudah untuk 1 point kill. Terrify sekalipun tidak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim UAE. Mystikas menuju ke arah Mahdi tidak terlalu kuat. Di balik itu Pauria. Dia masih punya 1 buah IMU. Yang membuat para pasukan dari tim Iran masih punya Mystikas harusnya. Wah, masih punya sih. Ini masih ditahan saat lagi harusnya ya. Dan Pauria masih menahan, tapi lagi-lagi Abul Fazal dari belakang jabnya miss the shot. Dan sekarang di dalam ancaman. Dalam ancaman dikejar habis sama Baxia. Flicker for defensif dibawa ke teman-temannya. Tapi dampaknya di sana mereka coba untuk melakukan cover. Tertancap Said dengan retribution yang berhasil mendapatkan para pasukan dari tim Iran. Tapi nampaknya Almerzi terpancing dengan darah sekarang dari Abul Fazal. Ingat, nafsu membunuhmu, Profesor. Udah jelas banget nafsu membunuh kita semua dan emang pengejaran dilakukan oleh Almerzi ini tidak diperlukan banget. Damage-nya sangat minim dan heavy left punch. 2 kali, apalagi ketika lagi merah. Ketika lagi dalam keadaan champ stage. Dan ini yang membuat ternyata Pakitonya survive. Tapi lihat damage dari Amir Ali juga harus di-respect Ranger Rose. Walaupun Abdallah bisa memberikan penghancuran terhadap efek shield. Tapi kayaknya nggak bakal bisa menahan damage dari Amir Ali. Yes, di banget di sana banget coba di dive in. Mystikas untuk clear menuju ke arah Allah terlebih dahulu. Profesor KB. Di arah bottom lane Amir Ali. Berdasar bersinar dan bahkan berhasil mendapatkan Almerzi. No way, Amir Ali lagi-lagi bersinar. 7 point kill. Tanpa tumbang. Dan tambah lagi Ali. Dia yang benar-benar jadi alasan kenapa Iran selalu mendapatkan keuntungan. Karena trade-nya selalu worth it. Dan sekarang mid lane hancur, bottom lane hancur, tersisa top lane. Abul Fazal, nah seperti biasa nih. Job desk-nya ngapain bang kalau nggak nge-flank, nge-bait doang ini. Bener-bener ngeganggu banget untuk lini depan dari Uni Emirat Arab biar nggak bebas untuk ngelakuin farming. Dan lihat, ke-trigger kan untuk Mystic Gas-nya. Padahal untuk stage selanjutnya bisa jadi Iran akan melakukan fight dari atas. Wah, lihat fight dari atas. Ini membuat 12.000 gold difference, Profesor KB. Tadi Masih berbicara ketika UAE ini memiliki estos dan juga solid fight. Untuk tim Iran akan sulit bisa menggedor ya. Tapi di balik itu semua, Itu lihat dia. dengan Abul Fazal berubah dengan flankingnya, trappingnya, Profesor. Dan jujur aku nggak terlalu melihat Uni Emirat Arab sering berlima ya karena Abdallahnya kena pick off duluan. Mungkin karena efek tidak menggunakan Purify dari Esmeralda-nya Ranger Mas. Jadi ketika ada Ali yang mendapatkan push bagus, otomatis Abdallah bakal jadi korban pertama karena nggak ada yang bisa open bush selain Abdallah dan juga Almerzi. Kalau Hamdan disuruh open bush, hilanglah sudah, tamatlah sudah kisah kami. Ya, Hamdan nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau misalnya Almerzi mau ngebuka bus, pastikan ada Estes di sampingnya sih, Prof. Setidaknya happy birthday sekalipun dia masih bisa di cover, Prof. Setuju sih. Minimal harus ada satu ya yang bisa nge-recover darahnya walaupun ada efek glowing wand, walaupun ada efek dari pengurangan heal. Setidaknya daripada nggak ada sama sekali ya recovernya ya untuk Abdallah. Dan sekarang Abul Fazal flicker. Karena mungkin tahu ya dia terancam tadi. Kalau tadi Abul Fazal digas, itu Lordnya udah pasti fightnya 4 lawan 5 untuk Iran yang bakal mendapatkan kerugian tersebut. Iya, sekarang kita lihat mau main ke arah split push, mereka udah untung dari segi minion. Tapi mau menuju ke arah Lord, mereka juga sudah untung, Profesor. Dan sekarang posisi para pasukan dari tim Iran udah nggak bisa ditembus sama UAE kalau UAE cuma bertiga berempat. Mereka benar-benar harus terima. Mereka benar-benar harus mereka move.
SOD yang almost berhasil mendapatkan satu Lord. Tapi sayang sekali Profesor. Waktu timingnya sedikit terlalu terburu-buru. Amir Ali ke arah belakang. Dan jangan lupakan Mohamed tidak memiliki Purify. Ditutup Mystikas ya Profesor. Diselesaikan Mystikas dan ternyata depan sana Mercy. Ternyata dia cukup sakit. Di balik itu semua, Mane mencoba untuk memberikan sedikit body block. Tapi damage dari Moskov tidak boleh dianggap remeh. Wah ini jujur Moskovnya sih yang bikin bener-bener ketahan semuanya. Dan damage-nya bener-bener dibalikin lagi. Ali juga dalam ancaman walaupun punya immortality tapi bakal push bareng sama Lord dan pushnya cuma satu lane. Ingat ada Mystikas dari Pauria. Di belakang sana bakal coba untuk dive in. Itu dia Mystikas imitasi Mercy instant kill. Said tidak bisa bertahan di hidup dan tanpa adanya Said. Ini akan menjadi kemenangan untuk Iran dan triple kill di tangan dari Abdul Fazal. Iran take the game. 1-0 untuk perwakilan dari Asia Barat. Yaitu adalah Iran. Yang ternyata menangnya 14.000 gold. Ini bener-bener gap yang sangat-sangat jauh kembali lagi ditujukan oleh Iran. Walaupun early-nya mungkin cukup berbeda ya dengan hari kemarin. Karena hari kemarin itu benar-benar mereka punya power yang sangat-sangat stabil dari early game. Benar-benar udah menangin semua tempo. Tapi untuk di game kali ini sebenarnya early game mereka nggak yang 100% menang dari early game. Mereka benar-benar lebih struggling untuk early game-nya karena berhadapan dengan Estes. Strat yang mungkin bisa dibilang cukup fenomenal dan cukup fresh. Apalagi dengan adanya patch terbaru. Dan emang benar-benar membuat ini sebenarnya Uni Emirat Arab punya kesempatan untuk menangin fight-nya. Tapi memang tidak semudah itu untuk menjalankan gamenya karena susah banget untuk utilize Esmeralda ketika dia tidak bawa Purify. Ya aku celahnya sih ngeliat di Abdallah tadi ya. Abdallah ini terlalu banyak untuk di pick off. Di awal Abdallah terlalu banyak dimakan. Walaupun kita tahu Abdallah ini strong banget dengan Esmeralda. Tapi Esmeralda kali ini benar-benar ngebuat dirinya seakan-akan tidak berdaya. Sungguh keuntungan yang bisa mengabsorb semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Iran. Apalagi absorb damage dari Harit, Pakuito yang harusnya bisa dihisap oleh Esmeralda. Tapi berbanding terbalik dengan plan mereka Profesor. Sambungannya berbanding terbalik. Itu dia ya. Emang masalah utamanya tuh lagi-lagi di plan utamanya mereka yang mungkin bawa Esmeralda tujuannya buat badan, tujuannya buat ngehandle Harit dan segala macem. Tapi ternyata nggak dapet ya momentumnya karena selalu kena culik duluan. Dan ini dia MVP kita Abol Fazal dengan Pakito ya. Emang tadi juga udah sempat kita lihat pantesan aja dia punya damage yang begitu tinggi. Ranger Mas ternyata item defense-nya cuma satu, cuma Queen Swings doang. Sisanya Malefic Roar, sisanya War Axe ya kan untuk recover darah. Dan ini kalau kita lihat dari Emblem Fighter, FOB, terus ada Queen Swings, ada juga War Axe, wajar saja ya. Satu kali jab, darahnya terisi dengan sangat-sangat deras. Dan ditambah lagi dia tadi Heavy Life Punch, itu susah banget untuk tumbang dari Almerzi. Karena emang tidak semudah itu untuk melumpuhkan Pakito ketika dia punya spell farm yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bebas. Dan ini juga yang mungkin membuat gerakan dari teman-teman Iran tuh jadi lebih fleksibel karena mereka udah nggak perlu mikirin dari Pakitonya. Abol Fazal bakal survive sendirian di lini belakang. Walaupun damage taken-nya banyak, tapi nggak ada masalah. Yang penting dengan item yang dia punya, apalagi ada Queen Swings dan juga Malefic Roar, ini bisa ada ancaman balik malah untuk Uni Emirat Arab. Kalau seandainya mereka salah dikit untuk muncul di depan Pakito, di jab-jab dikit, hilang sudah itu lini depan. Dan inilah yang mungkin membedakan ya bagaimana EXP-nya yang selalu tumbang 6 kali dan juga Pakito yang farming terus. Dan lihat total damage deal-nya agak cukup berbeda Profesor. Ini cukup besar untuk para pasukan dari tim Iran. Karena memang bisa dibilang mereka yang memiliki burst power. Dan di sisi sebaliknya total heal yang cukup tinggi dimiliki oleh para pasukan dari tim Uni Emirat Arab.